Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada perjumpaan kali ini, akan kami sampaikan prinsip dasar agama Islam yang ke-14, yaitu kemuliaan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemuliaan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan memperbaiki akhlak manusia. Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat sekali, karena akhlak yang baik itu sebagai bukti dari keimanan dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman. Semakin sempurna akhlak seorang muslim berarti semakin kuat imannya. Rasulullah bersabda, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Akhlak yang mulia adalah bagian dari amal salih yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Pemiliknya sangat dicintai oleh Rasulullah dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seseorang untuk dapat masuk surga. Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara kotor. Beliau juga bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya dariku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi pernah ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk surga, maka beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ketika ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk neraka, maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Ahlus Sunnah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menganjurkan untuk bersilaturahim, serta berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Mereka, Ahlus Sunnah, melarang dari berlaku sombong, angkuh, dan zalim. Mereka memerintahkan untuk berakhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pemurah menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah, hina. Sungguh akhlak yang mulia itu meninggikan derajat seseorang di sisi Allah, sebagaimana sabda Rasulullah. Sesungguhnya seorang mukmin itu dengan sebab akhlaknya yang baik, akan mencapai derajat orang yang saum, puasa, di siang hari dan salat di tengah malam. Akhlak yang mulia dapat menambah umur dan menjadikan rumah menjadi makmur, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, akhlak yang baik dan bertetangga yang baik keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah telah sebutkan dalam firman-Nya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran Surat Al-Qalam 4. Hal ini sesuai dengan penuturan Aisyah, Rasulullah tentu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Begitu pula para sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya setelah Rasulullah. Imam Abdullah ibnul Mubarak di atas, wafat tahun 181 Hijriah, beliau menisifatkan akhlak yang mulia dengan mengatakan, wajah yang ceria, senyum,
membantu orang dengan cara yang ma'ruf, baik, dan menahan gangguan, bagi diri sendiri dan orang lain. Tanda petik. Di antara akhlak salafus salih, yaitu 1. Ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut dari riya. 2. Jujur dalam segala hal dan menjauhkan diri dari sifat dusta. 3. Bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. 4. Menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasul-Nya. 5. Berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan. 6. Lembut hatinya, banyak mengingat mati dan akhirat serta takut terhadap akhir kehidupan yang jelek, su'ul khatimah. 7. Banyak berzikir kepada Allah, dan tidak berbicara yang sia-sia, tersenyum kepada sesama muslim. 8. Tawadu, rendah hati, dan tidak sombong. 9. Banyak bertaubat, beristighfar, mohon ampun, kepada Allah baik siang maupun malam. 10. Bersungguh-sungguh dalam bertakwa dan tidak mengaku aku sebagai orang yang bertakwa, serta senantiasa takut kepada Allah. 11. Sibuk dengan aib diri sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang lain serta selalu menutupi aib orang lain. 12. Senantiasa menjaga lisan mereka, tidak suka gibah, tidak menggunjing sesama muslim. 13. Pemalu, malu ini adalah akhlak Islam, sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Dan sabda Rasulullah, malu itu tidak mendatangkan melainkan semata-mata kebaikan. 14. Banyak memaafkan dan sabar kepada orang yang menyakitinya. Al-Quran Surat Al-A'raf 199. 15. Banyak bersedekah, dermawan, menolong orang-orang yang susah, tidak bakhil, tidak pelit. 16. Mendamaikan orang yang mempunyai sengketa. Mendamaikan perselisihan adalah kebajikan yang terbaik dan puncak kebajikan. 17. Tidak hasad, dengki, iri, tidak berburuk sangka sesama mukmin. 18. Berani mengatakan kebenaran dan menyukainya. Itulah di antara akhlak salafus salih, mereka adalah orang yang mempunyai akhlak yang tinggi dan mulia serta dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang mengikuti jejak mereka adalah orang-orang yang harus mempunyai akhlak yang mulia karena akhlak mempunyai hubungan yang erat dengan akidah dan manhaj. Dan tidak boleh seseorang mengatakan, salaf itu tidak berakhlak. Kalimat ini merupakan celaan terhadap generasi yang terbaik dari umat ini. Adapun kesalahan dari akhlak tiap individu maka hal itu tidak mashum. Sebagai akhir dari pembahasan ini, penyaji bawakan firman Allah Ta'ala. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, jangan pedulikan mereka. Al-Quran Surat Al-A'raf 199. Al-Hafiz Ibnu Katsir, setelah menuturkan banyak pendapat ulama salaf, dia berkata, sebagian ulama salaf berkata bahwa manusia ada dua macam, manusia yang baik dan manusia yang jahat. Dari manusia yang baik, terimalah kebaikannya dan jangan memaksa di luar kemampuannya dan jangan mempersulitnya. Adapun manusia yang jahat, maka perintahkanlah untuk berbuat baik, jika dia tetap berbuat sesat dan kebodohan, maka berpalinglah darinya. Semoga yang demikian itu akan menolak kejahatannya. Sebagaimana firman Allah, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada engkau ya Rabbku, agar mereka tidak mendekatiku. Al-Quran Surat Al-Mu'minun 96-98.
Allah juga berfirman, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Al-Quran Surat Fussilat 34 dan 35. Juga firman-Nya, dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Fussilat 36. Dalam ayat-ayat di atas, Allah memberikan petunjuk untuk mempergauli orang-orang yang berbuat maksiat dengan sesuatu yang lebih baik. Yang demikian akan mampu menghentikannya dari perbuatan maksiatnya, dengan izin Allah. Oleh karena itu, Allah berfirman, maka, dengan itu, apabila ada orang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan menjadi seakan-akan ia adalah teman sejati. Al-Quran Surat Fussilat 34. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepadanya dari syaitan. Hal itu diperintahkan karena syaitan tidak bisa dicegah dengan kebaikan. Dia, syaitan, akan selalu mengharapkan kehancuran bagi kita. Dialah musuh sejati bagi kita dan musuh bapak kita, yaitu Adam. Dan Allah Ta'ala berfirman, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Al-Quran Surat Al-A'raf 199. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi berkata dalam menafsirkan ayat ini mencakup akhlak-akhlak yang baik sesama manusia dan apa-apa yang seharusnya dilakukan dalam bergaul, berinteraksi dengan mereka, yaitu apa-apa yang diterima oleh jiwa mereka dan apa-apa yang mudah bagi mereka dari perbuatan dan akhlak. Maka janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang tidak mudah diterima oleh tabiat mereka, tetapi bersyukurlah dari setiap orang menerimanya, dari perkataan dan perbuatan yang bagus, atau yang lainnya. Dan, hendaklah memaafkan kekurangan mereka, menundukkan pandangan dari kekurangan mereka, tidak sombong terhadap anak kecil, orang yang kurang akalnya, dan orang fakir, tetapi bergaulah dengan semua orang dengan lembut, saling menerima dengan keadaan, dan yang membuat hati mereka lapang. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yaitu dengan semua perkataan yang baik, perbuatan yang bagus, dan akhlak yang sempurna kepada orang yang dekat maupun jauh. Jadikanlah apa yang dikerjakan manusia itu berasal darimu, berupa mempelajari ilmu atau anjuran untuk melakukan kebaikan, seperti silaturahim, berbakti kepada orang tua, mendamaikan manusia, nasihat yang bermanfaat, pendapat yang benar, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, atau melarang dari perbuatan jelek, atau memberi petunjuk untuk menghasilkan maslahat dari segi agama maupun dunia. Karena dalam pergaulan pasti ada gangguan dari orang-orang bodoh, maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk berpaling dari orang bodoh tersebut dan tidak mempedulikan tindakan bodohnya itu. Siapa saja yang mengganggumu dengan ucapan dan perbuatannya, maka engkau jangan mengganggunya. Siapa saja yang mencegahmu, maka engkau jangan mencegahnya. Siapa saja yang memutuskan hubungan denganmu, maka sambunglah hubungan tersebut. Dan siapa saja yang menzalimimu, maka sikapilah dengan adil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, di dalam ayat ini terkumpul akhlak yang mulia, karena seseorang jika bersama manusia lainnya, mereka akan berbuat dengannya apa yang dicintai dan apa yang ia benci,
maka ia diperintahkan untuk melakukan apa yang ia cintai yang diterima oleh mereka, tidak meminta lebih. Dan jika mereka melakukan apa yang dibenci kepadanya, maka ia berpaling, tidak memedulikan dari mereka. Adapun ia, maka tetap menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar, dan bab ini luas sekali. Nabi bersabda, "Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah perbuatan yang jelek, kesalahan, dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus kesalahan dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia." Demikian prinsip-prinsip dasar agama Islam yang telah kami bahas dari prinsip dasar pertama hingga ke-14, yang harus oleh setiap muslim dan muslimah. Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam wa akhirul dakwana walhamdulillahi rabbil alamin.